Presiden Republik Indonesia terpilih. Masa jabatan 2024 sampai dengan 2029 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Halo, apa kabar? Saya Arsman Arif dari Forum News Network dan seperti biasa saya bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, walaupun jauh-jauh hari kita sebenarnya sudah bisa menduga ya akan ada perbedaan perlakuan atau tepatnya penerimaan publik terhadap Prabowo dan Gibran. Tapi tetap saja kita terkejut ya, banyak yang terkejut menyaksikan hal itu terjadi lebih cepat. Ini bahkan pada saat pengambilan sumpah keduanya menjadi presiden dan wakil presiden. Mereka yang hadir di gedung parlemen dan menyaksikan secara luas dari layar televisi melihat dengan jelas bagaimana Pak Prabowo dielulukan, bahkan dengan standing ovation, sementara Gibran ketika disebut ya, namanya yang muncul itu adalah cemoohan. Ini ada teriakan itu, dan juga ini ternyata nggak hanya berlaku buat Gibran, tapi yang lebih terdengar nyata itu berlaku buat Kaisang, buat Kahiyang, dan Bobi Nasution yang ikut hadir. Psikologi yang terpecah, itu kesimpulan saya. Menyaksikan prosesi pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih itu eluk-eluk dan standing ovation pada Pak Prabowo, tetapi justru pada Pak Gibran yang terjadi adalah sebetulnya olok-olok akhirnya tuh. Kita bisa lihat antara apa yang diinginkan rakyat dan apa yang tidak mereka kehendaki. Menginginkan Prabowo memimpin, tetapi menghendaki tidak ada Gibran di situ. Tentu tidak mungkin lagi kita provokasi karena udah terbentuk semacam official statement dari Pak Prabowo bahwa dia akan memihak pada rakyat. Bahkan dia mungkin akan ditafsirkan bahwa Prabowo menerima fakta bahwa ada Gibran di samping dia. Tetapi sebagai pemimpin dia harus atasi psikologi itu dengan mengatakan secara lantang bahwa hanya dengan memihak pada rakyat, pada kedaulatan rakyat, hanya dengan menghormati rakyat sebagai pemegang kedaulatan, maka pemimpin itu bisa sukses. Hanya dengan melihat kenyataan tentang kehidupan kemiskinan dan kebodohan, pemimpin akan mengerti bahwa yang dipamerkan oleh statistik itu bisa berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Jadi Pak Prabowo mau memperlihatkan semacam ide baru bahwa dari awal semangat untuk memelihara kedaulatan rakyat harus diucapkan dengan lantang sebagai janji itu. Dan itu yang orang akan tagih pada Prabowo, dan orang tahu bahwa Prabowo punya dimensi kepatriotan dan menghindari janji, apalagi membatalkan janji itu bukan suatu tindakan patriotis. Sebaliknya publik melihat itu semacam sindiran pada pemerintahan sebelumnya. Tentu tidak mungkin dieksplisitkan oleh Pak Prabowo, tetapi hak publik untuk menilai, dan penilaian itu justru diwakili oleh semacam sinisme atau satire atau apapun yang kita lihat di layar televisi bahwa terhadap Gibran, bahkan terhadap keluarga Pak Jokowi disebutkan di situ ada soal Kaisang dan istrinya segala macam itu. Tidak ada semacam penghormatan yang jujur. Jadi
tesis kita bahwa ini 5 tahun ke depan masalah ini akan ada di dalam kabinet, yaitu delegitimasi karena ada Pak Gibran sebagai wakil presiden yang sebetulnya perpanjangan tangan dari Pak Jokowi. Jadi terlihat bahwa publik tetap menginginkan dipisahkannya antara air dan minyak di situ kan. Walaupun sebetulnya itu bukan soal air dan minyak, tapi soal keinginan untuk mencari jalan supaya Indonesia itu betul-betul lepas dari genggaman atau dari pengaruh atau dari sphere of influence dari Pak Jokowi. Fakta bahwa Pak Jokowi tidak lagi berkuasa itu satu hal, tapi fakta bahwa kekuasaan Pak Jokowi ditetapkan oleh Gibran itu adalah hal baru yang membuat kabinet ini bermasalah secara etis. Jadi sekarang ini publik bisa menyaksikan sendiri apa yang sebelumnya kan berkali-kali Anda sampaikan bahwa Gibran itu akan menjadi beban Pak Prabowo dan kabinet. Situasi semacam ini dalam jangka panjang ya bisa kita pastikan ini akan mengganggu hubungan Pak Prabowo dengan Gibran dan juga suasana dalam kabinet. Jadi pemerintahan Pak Prabowo akan dimulai oleh problem ini, problem penerimaan etis terhadap kabinet. Ya, orang tetap lihat bahwa kabinet ini carry over di dalam pemerintahan yang baru sekarang adalah kepentingan Jokowi. Oke. Tetapi secara tangible, secara kasat mata atau terasa bahwa adanya Gibran sebagai sosok yang wajahnya akan ada terus di dalam politik Indonesia, itu menimbulkan problem psikologi atau eksistensial pada Prabowo. Kan Pak Prabowo tetap ingin supaya ada persatuan. Bagus betul Pak Prabowo mengucapkan, mari kita bersatu kembali. Tetapi bahasa tubuh Pak Prabowo itu akan dibaca lain oleh masyarakat sipil, oleh pengamat politik yang menganggap bahwa ia bersatu, tetapi bersatu dengan siapa? Bersatu dengan rakyat, oke, tetapi bukan bersatu dengan bekas-bekas pengkhianat konstitusi. Kan secara kasar rakyat akan berpikir semacam itu. Saya hanya berupaya membaca bagaimana kesulitan psikologi dari Pak Prabowo untuk menyelesaikan problem yang masih menggantung bahkan pada hari pelantikannya itu tidak mulus. Yang dilantik hanya presiden, yang wakil presiden tidak dikehendaki dilantik. Walaupun itu adalah upacara kenegaraan, tetapi lebih penting untuk melihat persepsi publik terhadap duo ini, presiden wakil presiden. Nah, kalau persepsi publik buruk itu artinya akan selalu ada semacam sindiran pada Presiden Prabowo itu, dan sindiran itu satu waktu akan terakumulasi menjadi semacam tekanan, dan itu yang akan membuat kimia antara Pak Presiden dan Wakil Presidennya, molekulnya itu tidak bisa mengalami ikatan kohesif atau minimal ikatan adhesif tuh, karena ada faktor lain yang menghambat ikatan itu, yaitu ketidaktuntasan legitimasi. Nah, problem legitimasi ini pasti akan menetap panjang tuh. Kita hanya bisa menyaksikan dari dekat bagaimana keinginan Pak Prabowo untuk menyatukan bangsa ini, tetapi kita juga lihat bagaimana publik tetap melihat bahwa itu untuk menyatukan itu keluarkan dulu bagian-bagian yang akan mengganggu kan. Dan politik Indonesia itu selalu pada satu titik akan kembali pada ingatan historis, pada memori. Bagaimana kita mengingat Bung Karno yang dulu dinyatakan sebagai otoriter karena menginginkan kepemimpinan seumur hidup, tetapi kemudian dipulihkan dengan mengingat bahwa lebih banyak yang dihasilkan oleh Bung Karno. Bahkan Bung Karno dilihat dari perspektif hari ini mampu untuk membaca keadaan politik dunia, di mana solidaritas umat manusia itu diperlukan, di mana janji-janji Asia Afrika seharusnya menjadi agenda etika dunia. Jadi Bung Karno tetap dilihat sebagai orang yang punya sesuatu di dalam punya jejak historis yang mendasar dalam politik Indonesia. Demikian juga Pak Harto yang dianggap bahwa keinginan Pak Harto untuk menghasilkan apa yang disebut pemenuhan basic needs itu, yang kita sebut infrastruktur dasar dan akses pada kebutuhan pokok yang murah dan mudah terjangkau, itu menjadi ingatan publik terhadap kemampuan Pak Soeharto untuk memastikan ada kemakmuran. Atau kita pindah pada Ibu Mega yang di dalam upaya untuk menegakkan demokrasi melawan dengan kuat. Jadi semua hal itu, apalagi pada Gus Dur, jadi semua ingatan pada presiden sebelumnya, Gus Dur termasuk itu, Habibie, SBY, itu tidak ada pada Pak Prabowo hari ini, pada Pak Jokowi kan. Jadi ingatan pada Pak Jokowi adalah hanya
melalui kehadiran Gibran dalam kabinet, dan itu justru ingatan yang buruk karena Gibran dianggap disisipkan untuk kepentingan perpanjangan pengaruh Jokowi di kabinet Prabowo. Peristiwa cemoohan kepada Gibran, anak dan menantu Pak Jokowi yang lain, yakni Kaisang, Kahiyang, dan Bobi Nasution di pelantikan presiden itu kan tadi disaksikan oleh banyak kepala pemerintahan dan perwakilan negara sahabat ya. Kalau nggak salah ada 33 negara atau berapa gitu yang hadir ya. Dan jelas ini kan akan menjadi catatan buat mereka, dan mau tidak mau ini secara psikologis Pak Prabowo itu juga akan terganggu ya. Bisa jadi mungkin orang kepala pemerintahan yang cukup dekat dengan Pak Prabowo, misalnya Anwar Ibrahim, pasti nanyakan nanti ketika kita ketemu, ada apa sih sebenarnya tadi? Dan saya nggak membayangkan bagaimana caranya Pak Prabowo menjelaskan. Kalau yang lain pasti nggak mungkin kepala negara atau kepala pemerintahan yang lain itu menanyakan ke Pak Prabowo. Sejumlah perwakilan negara asing ada di gedung MPR, dan mereka tentu mulai bertanya-tanya, ada apa? Kenapa ada teriakan yang tidak normal ketika disebut nama Gibran? Mengapa standing applause, standing ovation itu tidak diberikan pada keluarga Jokowi? Kan itu jadi isu diplomatik, isu di dalam lingkungan diplomatic society Jakarta kan. Dan itu akan dibawa pulang sebagai rumors atau sebagai pembicaraan oleh kalangan diplomat ini kan. Jadi kita mulai melihat bahwa kegugupan atau kegagapan politik Prabowo ini yang menginginkan ditampilkan secara utuh justru sudah retak sejak awal pelantikan itu. Jadi saya kira juga Pak Prabowo merasa kurang nyaman dengan adanya teriakan dari anggota DPR, MPR yang official ada di acara pengukuhan beliau sebagai presiden kan. Tentu akan ada analisis kenapa bahasa tubuh Pak Jokowi atau bahasa tubuh keluarga Presiden Jokowi itu seolah-olah tegang, seolah-olah berupaya untuk menutup kecemasan, berupaya untuk tidak mendengar hujatan ringan dari publik. Kan ini official event yang seharusnya ada semacam ya adalah sebut kata-kata dalam tanda petik peradaban politik di situ, tapi itu nggak bisa ditahan bahwa orang akhirnya mengolok-olok di dalam gedung itu, bahkan anggota DPR itu mengolok-olok keluarga Jokowi, dan itu terdengar nyaring atau kuat sekali kesan bahasa tubuh mereka yang menyinyirkan adanya Gibran di situ. Jadi bayangkan misalnya Gibran sendiri ketika dia mendengar itu, tentu dia punya problem baru bahwa penerimaan publik itu tidak sempurna, dan itu artinya bagi wakil presiden dia harus konsultasikan dengan siapa proses ketidaksempurnaan penerimaan publik terhadap dirinya. Pada bapaknya juga punya Pak Jokowi sekarang bukan lagi presiden, dan dia tidak bisa keluh kesahkan itu pada netizen. Netizen justru sedang menunggu keluh kesah Gibran itu untuk dibully kembali kan. Jadi lagi-lagi ini soal yang udah berkali-kali kita bahas di FNN, ketegangan psikopolitik antara presiden dan wakil presiden akan berlangsung terus, dan kita nggak tahu bagaimana titik baliknya tuh. Kan tetap itu tidak mungkin diselesaikan dalam 100 hari, dan bahkan mungkin akan menetap di 5 tahun ke depan. Jadi kita mulai dengan satu kepastian bahwa ada ketidaksesuaian psikopolitik antara presiden dan wakil presiden. Ketidaksesuaian itu dibaca dan dieksploitasi oleh netizen. Apakah netizen kurang ajar? Tidak. Netizen datang dari perspektif bahwa mesti ada semacam pengembalian harkat pemilu kemarin, dan itu akan dimintakan pertanggungjawaban pada Pak Prabowo nanti kan. Kalau misalnya tekanan politik pada Pak Prabowo memungkinkan Prabowo mengevaluasi relasi dengan Pak wakil presidennya, tentu di situ ada faktor lain, yaitu kepentingan Jokowi untuk tetap mempertahankan adanya Gibran di dalam kabinetnya untuk diproyeksikan pada 2029. Dan ini juga terkait dengan upaya untuk saling mendorong siapa yang akan jadi pesaing-pesaing Gibran nanti di 2029. Tentu ada Demokrat dengan AHY, ada mungkin pemilih muda juga udah punya calon, tetapi menuju 2029 ketegangan psikoetik atau psikopolitik di dalam pemerintahan Pak Prabowo akan berlangsung terus karena faktor Gibran, dan kita mesti lihat itu sebagai
faktor yang fundamental akan mengganggu koordinasi manajemen pemerintahan nanti. Setelah pelantikan hari ini kan status Gibran itu secara resmi dia sudah jadi wakil presiden. Secara formal resmi, tetapi secara moral publik itu tidak akan pernah mengakui Gibran sebagai wakil presiden. Di media sosial ini sudah mulai beredar nih foto resmi Gibran yang bersanding dengan Pak Prabowo atau mendampingi Pak Prabowo, tepatnya dicoret gitu, dikaburkan. Bahkan ada yang sama sekali juga wajahnya itu dihilangkan. Secara satire, mereka itu mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo telah resmi menjadi presiden, tetapi nama Gibran sama sekali tidak disebut. Ya, akhirnya kita harus ambil kesimpulan atau pelajaran dari peristiwa ini, bahwa politik walaupun bisa diselesaikan lewat transaksi pragmatis atau negosiasi di tingkat elit, tetapi politik juga adalah bagian dari kepentingan publik yang tidak mungkin ditransaksikan kalau itu menyangkut masalah-masalah etika yang sangat mendasar. Jadi harus mulai kita bayangkan bahwa dalam 5 tahun ke depan ketegangan moral ini akan berlanjut, dan itu akan mempengaruhi watak kepemimpinan Pak Prabowo nanti yang akan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan berupaya untuk memenuhi janjinya untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi di dalam hal yang menyangkut Gibran, kita nggak tahu bagaimana itu diproses kan. Sementara netizen selalu ada di dalam suasana untuk menyorotkan kamera dan TikTok mereka pada perilaku politik wakil presiden. Jadi resmi memang ada wakil presiden, tetapi itu wakil presiden yang kedudukannya itu formal tetapi tidak etikal, yang kedudukannya itu didasarkan pada hukum tapi tidak didasarkan pada etika tuh, yang kedudukannya itu adalah legal tapi tidak legitim. Nah, kita mau ucapkan itu dari awal supaya tidak ada lagi semacam upaya untuk memperkarakan netizen yang pasti akan tetap mengolok-olok atau menyorotkan sinismenya pada wakil presiden. Tidak mungkin lagi dikatakan bahwa kalau netizen mempersoalkan legitimasi Gibran, maka itu artinya mengolok-olok lambang negara. Itu wakil presiden bukan lambang negara tuh, dan bahkan presiden bukan lambang negara tuh. Jadi lambang negara itu adalah bendera, bahasa, dan Garuda Pancasila. Dan kita tahu itu, tetapi kita tidak mungkin menghindarkan sinisme publik itu diarahkan pada sosok wakil presiden, karena kita tahu bahwa publik Indonesia mulai mengerti sekarang bahwa kedudukan seorang wakil presiden itu harusnya dicapai dengan cara yang etis. Dan kebetulan kasus Gibran ini tetap akan diingat sebagai proses atau melalui prosedur yang tidak etis. Walaupun dianggap itu konstitusional, tapi itu juga masih bisa dipersoalkan apakah betul prosesnya konstitusional. Jadi sambil menunggu 100 hari untuk memastikan stabilitas emosi atau stabilitas politik, atau stabilitas psikologi dari pemerintahan baru ini, kita tunggu bagaimana reaksi publik menghadapi hari-hari pertama ketika saudara Gibran sebagai wakil presiden mesti melakukan banyak kunjungan dan officially dia harus mengucapkan beberapa hal yang mendasar yang ditunggu oleh publik, yang mungkin sekali orang menganggap oh ya dari awal juga nggak mungkin itu dia lakukan. Tetapi ketidakmungkinan itu bukan beban Gibran, itu beban Pak Jokowi nanti, beban Pak Prabowo nanti, karena ini adalah sistem presidensial, sehingga semua cibiran pada wakil presiden juga akan berakibat pada stabilitas emosi maupun stabilitas manajerial dari kabinet yang akan dipimpin oleh presiden baru kita, Prabowo Subianto. Salam akal sehat. Ini sekedar analisis. Salam akal sehat.